Halo saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali. Perkenalkan, nama saya Marlinus Gaurifa, mahasiswa STP Dian Mandala Gunung Stoli, Keuskupan Sibolga, semester 4 kelas Neumann. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sakramen perkawinan dalam gereja Katolik. Sakramen perkawinan merupakan persekutuan hidup dan cinta kasih suami istri yang diteguhkan oleh perjanjian nikah atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali untuk membentuk keluarga Kristiani. Sakramen perkawinan sama seperti sakramen imamat, karena sakramen perkawinan ini merupakan sakramen perutusan khusus dalam pembangunan gereja. Melalui sakramen ini, Allah menganugerahkan kepada pasangan suami istri rahmat yang mereka perlukan untuk mencapai kekudusan dalam kehidupan perkawinan mereka, serta untuk menghasilkan dan mengasuh anak-anak mereka dengan penuh tanggung jawab. Sakramen ini yang dipandang sebagai suatu tanda cinta kasih yang menyatukan Kristus dengan gereja, menetapkan diri di antara kedua pasangan suatu ikatan yang bersifat permanen. Artinya bersifat permanen ini tak terceraikan dan juga bersifat eksklusif, yang artinya hanya seorang pria dan hanya seorang wanita. Dan juga di sini di sakramen ini dimeteraikan oleh Allah sendiri. Dengan demikian, suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang sudah dibaptis, dimasukkan secara sah dan telah disempurnakan dengan persetubuhan, tidak dapat diceraikan. Hanya kematian yang dapat menceraikan perkawinan tersebut atau yang membubarkan perkawinan tersebut. Sakramen perkawinan ini didasarkan pada kitab suci Perjanjian Lama pada Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 12. Sakramen ini dirayakan secara terbuka di hadapan imam atau saksi lain yang ditunjuk oleh gereja, serta 2 orang saksi lainnya. Tetapi yang melayankan sakramen ini adalah kedua pasangan yang bersangkutan, yang artinya pasangan suami istri. Keduanya saling memberi ungkapan cinta dan kesetiaan seumur hidup. Seorang pria dan seorang wanita mengutarakan niat dan persetujuan bebas atau persetujuan tanpa paksaan, masing-masing untuk saling memberi diri seutuhnya. Yang artinya di sini mereka harus berjanji akan setia baik dalam kebahagiaan maupun dalam derita. Jika salah satu dari keduanya adalah seorang Kristen non-Katolik, maka pernikahan mereka hanya dinyatakan sah jika telah memperoleh izin dari pihak berwenang terkait dalam gereja Katolik. Jika salah satu dari kedua adalah seorang non-Katolik, non-Kristen, dalam arti belum dibaptis, maka diperlukan izin dari pihak berwenang terkait demi pernikahan. Ini artinya perkawinan menurut kitab suci. Menjadi suami istri berarti suatu perubahan total dalam kehidupan seseorang. Dalam kitab Kejadian dikatakan, seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini bisa kita lihat, bisa kita bandingkan dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 24. Yang artinya
orang meninggalkan masa hidupnya sebagai anak dan mulai hidup sebagai suami istri. Hidup itu tidak berarti hidup dua orang bersama, tetapi hidup menjadi satu orang. Dalam bahasa Ibrani maksudnya daging, berarti makhluk, khususnya manusia. Dengan demikian mau diungkapkan kesatuan dalam perkawinan atau monogami, sebagaimana dengan jelas diungkapkan dalam dokumen gereja IM 18 ayat 18. Di sini yang artinya monogami ini hanya satu selamanya. Dalam Efesus bab 5 ayat 11 sampai 33 ditunjukkan bahwa cinta Kristus kepada gereja merupakan dasar yang sesungguhnya bagi kesatuan suami istri yang telah dibaptis. Cinta perkawinan merupakan mengambil bagian dalam cinta Kristus kepada gereja. Makanya dikatakan sakramen perkawinan ini adalah juga sebagai sakramen imamat, karena sakramen ini adalah sakramen perutusan. Dengan demikian saudara-saudari yang terkasih, yang paling pokok dalam setiap sakramen yaitu arti keselamatannya. Suami istri dalam kesatuan dengan Kristus diselamatkan oleh cinta perkawinan mereka sendiri. Jadi, di sini jelas kepada kita bahwa dalam pernikahan Katolik, dalam sakramen Katolik tidak diizinkan yang namanya cerai hidup, walaupun baik laki-laki atau perempuan ini mengalami cacat, mengalami sesuatu hal, tidak diperbolehkan. Artinya pasangan seumur hidup. Hanya yang bisa memisahkan, menceraikan adalah kematian. Yang artinya di sini monogami. Baik, demikian saja penjelasan singkat tentang sakramen perkawinan ini. Semoga dengan melalui video ini kita ditambahkan wawasan lagi dan diberikan pengetahuan tentang sakramen perkawinan. Demikian, terima kasih. Ya ahobu ba'ace ebene.